Pemirsa, bulan Ramadan kali ini sepertinya menjadi bulan penuh cobaan bagi Nindi Ayunda. Ya, selain harus menjalani puasa sendiri tanpa pasangan, lantaran sang suami Askara Parasadi Harsono harus mendekam di balik jeruji penjara lantaran terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan kepemilikan senjata api. Tak hanya itu, pelantun tembang Cinta Cuma Satu ini juga tengah menghadapi perceraian dengan suaminya karena kasus KDRT yang dialaminya. Dan kemarin adalah sidang perdana kasus kepemilikan narkoba dan senjata api dengan terdakwa Askara Parasadi Harsono yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pembacaan dakwaan. Misalnya adalah benar mengandung nitrazepam, bagaimana undang-undang 2 nomor 25 peraturan kesehatan yang dalam peraturan undang-undang nomor 5 tahun 97 nomor 193 bahwa dalam terdakwa memiliki atau membawa sebuah perkara terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta tidak ada kaitan dengan pihak terdakwa. Dan dakwaan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam tindak pidana pasal 127 ayat 1 huruf A undang-undang nomor 35 tahun 2000. Tidak mengajukan keberatan terhadap saksi. Benar? Benar begitu? Ya, oke. Baik, saudara jaksa penuntut umum, karena tidak mengajukan saksi, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Hari ini sidang pertama untuk Mas Askara, agendanya seperti yang teman-teman sudah saksikan sendiri adalah pembacaan dakwaan. Kemudian yang kedua, saya minta doa untuk Askara, semoga proses ini bisa cepat selesai dan hasilnya yang terbaik buat Askara. Dalam pembacaan tuntutannya, jaksa mendakwa Askara dengan pasal dan hukuman berlapis. Jaksa mengenakan ancaman hukuman berbeda. Untuk psikotropika, ancaman hukumannya maksimal 12 tahun, sedangkan senjata api maksimal 20 tahun. Kalau misalnya psikotropika maksimal itu 12, kalau misalnya senjata api kan 20. Itu ya. Oke, sudah. Menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum selaku kuasa hukum Askara, Hervan Demeruk mengungkapkan bahwa pihaknya punya porsi tersendiri untuk menanggapi dan mengajukan pembelaan. Yang pasti, pihaknya akan mengikuti jalannya persidangan untuk menentukan langkah selanjutnya. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Pihak jaksa penuntut umum akan menghadirkan 3 orang saksi yang merupakan penangkap Askara. Sementara tadi di muka persidangan sampainya 3. Dari mana aja, Bang? Sementara ini masih penangkap ya, saksi penangkap. Tadi kan ada saksi sipil juga. Untuk dakwaan teman-teman sudah dengar sendiri, nanti kita punya porsi sendiri dalam persidangan untuk menanggapi dan mengajukan pembelaan. Itu aja. Sementara itu, Nindi yang sudah bulat ingin berpisah dari Askara karena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kabarnya mulai banting tulang untuk mencari nafkah sendiri demi memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya. Yang pasti, apapun yang akan terjadi dan berapa tahun vonis yang bakal dijatuhkan kepada suaminya tersebut, pemilik nama lengkap Anindya Yandires Ayunda ini tak peduli lagi. Ia hanya berharap bisa menjalani kehidupan barunya kelak tanpa bayang-bayang suaminya. Yang sedang berlangsung, harapannya mudah-mudahan semua apapun yang terjadi atas izin Allah. Tapi kalau memang apapun, intinya segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah, dan mudah-mudahan saya bisa kuat dan menjalani ini bersama anak-anak, bisa tetap solid dan cepat menata kembali. Lantas, bagaimana ibu 2 anak ini menjalani puasa Ramadan kali ini di tengah kasus yang mendera suaminya tersebut? Ini pertama kali ya, nggak berbeda gitu loh, jadi nggak tahu, belum ada rencana. Mas Abi udah puasa, kalau Kanara ikutan sahur aja, tapi Mas Abi juga nggak semua selalu full, tapi ada yang kayak setengah hari, ada yang full. Masih soal kasus hukum, sementara itu tersangka kasus video syur artis Gisel Anastasia alias Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas alias Nobu kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Kendati sudah puluhan kali menjalani wajib lapor, mantan istri Gading Martin ini masih mengikuti prosesnya dan tetap akan kooperatif. Belum, masih mengikuti prosesnya aja.
masih datang aja Senin, Kamis gitu. Kalau ganjel, bukan ganjel ya, lebih ke iya abis ini apa ya next stepnya kan sama sekali nggak tahu. Jadi tapi ya nggak apa-apa, dijalanin aja. Kalau difokusin ke ganjelnya dan segala macem malah jadi nggak bisa produktif ngapa-ngapain gitu. Jadi ya tetap aja berjalan seperti yang bisa dikerjain aja gitu. Meskipun di raut wajahnya tidak lagi nampak ketegangan, namun Gisal mengaku harap-harap cemas menanti nasib kedepannya akan seperti apa. Namun Gisal bersyukur saat ini dirinya masih produktif dan masih bisa kumpul bareng dengan Gempi, putri sematawayangnya dari pernikahan dengan Gading Martin. Lebih fokus buat apa yang bisa dikerjain sekarang, fokus menikmati berkat yang ada sekarang, bisa sama Gempi, bisa sama keluarga, bisa masih dikasih kesempatan bekerja, gitu-gitu aja sih. Iya, lama ngelihat saya puasa kan udah lama sih, udah setahunan ini emang rutin setiap bulan ada puasanya sedikit-sedikit, cuman dia nggak ngeh kan pas, enggak sih, cuman maksudnya nggak kepengen ikutan, cuman kemarin ada teman-temannya, anak-anaknya tim aku tuh pengen, dan mereka juga belajar puasa, jadi dia kayak kepo pengen sekalian. Aku bilang kalau Gempi nggak harus puasa, mereka kalau teman-teman Gempi memang wajib belajar puasa. Terus dia bilang tapi mama puasa, aku juga mau gitu. Aku sih curiga dia sekalian karena dia kan emang susah makan, jadi aku curiga dia emang sekalian ambil untung kesempatan biar nggak usah makan. Tapi kan kalau dia udah ngomong gitu ya, kita nggak ada alasan ngarang juga. Jadi biar aja dia belajar aja ya nggak apa-apa. Tapi bilang tahannya nggak cuma lapar, tapi juga tahan emosi, tahan nonton TV banyak-banyak gitu kan. Tahannya dia kan, nafsunya dia kan gitu. Sementara itu, saat ditanya banyaknya netizen yang menjodohkan kembali dirinya dengan Gading Martin, Gisal menjawabnya dengan diplomatis. Kalau itu kan kita sebagai manusia nggak bisa tahu masa depan gimana, nggak bisa ngatur-ngatur gimana juga. Terus sekarang juga posisi kehidupannya kan sudah ada porsinya masing-masing, bekerja samanya untuk membesarkan Gempi. Tapi untuk urusan relationship-nya, yang sekarang pastinya melakukan yang terbaik sebagai tanggung jawab aku. Di sini semuanya aku jalani dengan paling baik. Nanti kan masa depan yang seperti apa biar yang di atas aja yang akhirnya menentukan gitu. Lantas bagaimana pula rencana pernikahan Nobu dengan kekasihnya yang sampai saat ini disembunyikan jati dirinya? Di jarak jauh ya, tapi nggak ada sampai sekarang sih belum ada kendala apa-apa. Cuma persiapannya masih berjalan pelan aja, pelan sekali sih kalau menurut saya. Tapi ya semoga bisa dilancarkan aja lah persiapannya ya. Semoga masih bisa dijadwalkan di tahun 2021 ini. Antar kota sih kita ya. Daerahnya masih nanti aja ya saya kasih tahu ya. Masih rahasia.